Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT, sobat-sobatku semua. Pagi ini saya sudah duduk di depan rumah. Saya barusan dari Wondes, habis bermain-main sama kucing, gemes-gemesan sama kucing. Terus tadi pagi juga udah ke pasar bareng Alkafi Bumi Raspati. Di pasar tadi saya ketemu tukang ini, tukang parkir pertama pasti ya di depan. Wah, Pak, pagi. Terus Bumi ngikut. Ada pelajaran buat Bumi nih. Bumi kan kalau pakai sendal jepit itu dia nggak ngerti kalau misalkan ke tempat becek-becek ya, tadi tempat ayam tuh kan ada becek guys, lantainya kan banyak air dan banyak tanah gitu, cepret ya wis katoke celanane kena tanah. Jadi saya kasih pelajaran, Bum, kalau jalan di tempat seperti ini gitu ya, di tempat yang kotor pakai sandal jepit jangan main cetet-cetet, sedikit ditahan ya. Ya mungkin itu pelajaran kecil, pelajaran yang biasa aja. Tapi bagi seorang Bumi yang kelas 2 SD, mungkin bagi dia, oh iya ya, moga-moga hal itu tertanam sampai nanti dia besar. Karena saat ini kayak saya nih guys, yang udah usia 45, itu kadang-kadang yang terlintas di kepala itu ingatan-ingatan di masa kecil yang kadang-kadang tuh enggak, ya yang menurut saya mungkin ya unik gitu. Dan hal-hal yang unik yang tiba-tiba apa itu entah gimana ya, ntar di lintasan otak kita tuh ada nongol gitu. Nah, kalau kita supply dengan hal-hal yang terus-terusan hal baik, hal positif, ya moga-moga nanti bisa juga jadi memori-memori indah, memori-memori positif yang mendorong, yang membawa ke bermanfaatan, ke hal yang positif ke depannya, bahkan sampai kita nanti di endingnya gitu. Karena saya ingat banget misalkan dulu tuh saya kecil ada punya tetangga yang pinjam duit saya, entah mau nominalnya berapa, cuman yang saya ingat, nang saya pinjam uangmu, nanti dino iki tak bayar, tak balikin. Saya sebagai anak yang lugu, jujur, orang udah meminjam saya kasih, dan saya pegang teguh kata-kata beliau bahwa akan dibalikan hari ini jam segini. Dan waktu itu saya tunggu-tunggu kok nggak dibalik-balikin. Dengan PD-nya, dengan yakinnya bahwasanya saya datengin dan saya tagih. Uangnya udah ada, atau pokoknya bahasaku ya nggak tahu, aku lupa dulu, intinya tak tagih gitu. Di situ saya belajar bahwa hal kecil, saya dulu itu orangnya lugu, tapi saya memegang teguh suatu hal bahwa orang kalau udah janji harus tepati. Entah saya dapat pembelajaran dari mana, bisa jadi dari guru-guru ngaji saya, kalau kita punya janji harus ditepati, kalau kita punya suatu hal yang diomongin ya kita harus jalankan sesuai gitu ya. Nah, waktu itu penangkapan saya masih terlalu jujur dan terlalu apa adanya, dan sebenarnya itu bagus pada saat kita di ranah bisnis untuk membangun kita usaha ya. Honesty, amanah itu urgent untuk kita pegang. Contohnya saja saya ini jualan gitu, pada saat saya sudah dipercaya, bahkan barang yang saya belanjain pun disuplai, padahal saya udah ngomong saya belum bisa bayar, saya bayarnya lama, tergantung penjualan. Tapi kepercayaan orang pada saat kita ngomong apa adanya, ngomong jujur, dan kita tipu-tipu bahwa kita nawa itu memang niatnya tuh karena mencari ridhonya Allah gitu ya, ya kita kepercayaan itu tumbuh teman-teman. Nah, hal-hal kecil, makanya kayak tadi saya ngobrol ke Bumi, Bum, celanamu hati-hati, ini warnanya ini, kalau kamu harus begini. Terus selanjutnya saya tadi juga ngobrol sama tukang ayam, Pak, saya punya utang nggak gitu. Karena bapak yang langganan saya ini di pasar Patra, beliau ini kalau saya misalkan saya ambil ya gitu, udah ambil aja dulu gitu, tetapi nggak pernah ditagih teman-teman. Kadang-kadang saya saya belum saya bayar, terus kadang-kadang dana saya juga masih belum siap ya, beliau ya ambil aja, bahkan dikasih aja, ojek datang mau berapapun dikasih aja, Pak jangan tuh Pak, kalau saya lali ditagih ya aku juga nggak, inilah nggak apa-apa gitu. Saya belajar dari orang begitu ikhlasnya ya, kok pede aja, beliau nggak takut kalau nanti saya nggak bayar terus saya kabur gitu, kok beliau dengan beraninya ngasih kayak gitu. Jadi ternyata hal-hal yang kita pikirkan itu bisa loh nyambung teman-teman, nyambung ke orang, sinyalnya temu lagi, vibes kita yang kita tebarkan positif itu nyebar. Terus saya tadi juga ini
Sempet ke pasar beli labu. Saya tanya harganya berapa Bu, ini kiloan. Saya kata waduh kalau kiloan lebih mahal dong ya gitu. Saya tempat itu mau rame, saya lihat, wah akhirnya saya beli. Terus saya udah mau mundur karena terlalu rame dan antriannya panjang. Akhirnya saya ya sudahlah, saya tunggu, saya ambil berapa gitu, ditimbang loh kok jatuhnya lebih murah. Wah ini kadang-kadang saya udah seuzon, negative thinking gitu ya, muncul tiba-tiba karena ini biasanya satu nih kiloan, ternyata justru malah kiloan fair, jatuhnya malah lebih murah, pantas tempatnya rame tapi ditimbang kayak gitu. Nah bisa jadi someday next kalau saya mau belanja lagi ya ke toko itu gitu, karena ya kalau misalkan bijian kan naik turun mestinya, bisa kecil bisa gede. Nah kadang-kadang orang ya main tembak aja, mau kecil harganya 4.000, gede 4.000, kecil 3.000, gede 3.000, bisa begitu. Tapi kalau ditimbangkan fair. Nah, itu cara berbisnisnya berbeda-beda. Dan yang saya tangkap tadi justru saya jatuhnya malah lebih murah gitu. Dan bisa jadi besok saya akan teringat dan kembali ke situ. Terus satu lagi tadi saya juga nyari bawang putih. Di situ saya nanya-nanya, saya tadi beli berapa ya tadi, 400 gram harganya itu kurang lebih 16.000 ya. Nah di situ saya juga dapat pelajaran baru, saya kenal orang baru. Saya nanti di sampingnya tukang itu, di tukangnya bawang putih, sampingnya tuh ada ini tukang ikan. Nah sekalian nanti besok kalau misalkan kalau situ lagi saya beli bawang putih, sampingnya beli tempat ikan untuk kucing meong-meong. Saya berbagi ke kucing di dekat Wondes gitu. Alhamdulillah. Terus lanjut lagi, udah selesai nih ya. Terus ada lagi guyonan. Pas udah sampai parkiran guyonan, ada bapak-bapak salah. Mau naruh motornya di tempat saya. Wah Pak, ini nih salah katanya tukang parkirnya. Ternyata motornya Bapak ya. Iya Pak. Kadang-kadang saya juga kan ya namanya orang terlintas negatif atau apa gitu. Tapi akhirnya saya coba balikan, ya nggak lucu-lucuan, seru-seruan. Akhirnya saya timbul komunikasi dengan tukang parkir dan ngobrol. Jadi pada saat ngobrol timbullah senyum, timbul tertawa, keluarlah vibe saya positif. Lanjut lagi saya mau Mas Bumi langsung ke pinggir tol. Mas Bumi, ini Mas Bumi, lihat samping tol ada truk. Wah saya ngonten untuk big haul. Jadi saya bikin channel khusus yang isinya tuh cuman kayak main-mainan, isinya tentang truk, tentang bis, tentang truk Tayo bis itu. Ya, ini baru mulai gitu, tapi saya coba aja. Kenapa saya nyoba itu? Jadi saya tuh tertantang bikin konten yang khusus membahas satu bidang, atau bahasanya itu bahasanya saya lali, pokoknya intinya bidang khusus supaya penontonnya itu langsung terfokus ke situ gitu. Dan saya praktek, apakah sudah tinggi viewernya? Ya masih biasa, tapi lumayan. Terus apakah sudah banyak subscriber? Belum, belum sampai 30. Tapi dari sisi viewer lumayan bertumbuh. Cuman yang saya pelajari adalah saya ingin belajar gimana ya istiqomah. Karena semalam saya juga datang, ada Mas Anto Wai ke rumah, ngobrol bareng, cerita kehidupannya beliau. Terus saya juga dapat pelajaran dari beliau, saya pun juga share apa yang saya tahu. Akhirnya kita saling share. Alhamdulillah ada sinyal positifnya tuh menembus batas gitu guys. Jadi saya coba berbagi, ya mungkin viewer saya di sini kayak rendah, penontonnya sedikit, tetapi kadang-kadang siapa tahu ada hati yang tersentuh, hati yang tersambungkan, ya bisa jadi itu membawa nanti bisa berjumpa. Dan seperti semalam saya sama beliau ini walaupun kenal jauh, saya belum pernah kenal muka, belum ngobrol langsung, belum ini, tapi beliau silaturahmi datang ke saya tiba-tiba dari sore ngobrol sudah sampai jam 10-an lebih, sampai yang biasa jam 8 tertidur saya itu sampai saya akhirnya kuat juga gitu, karena nyambung, karena hal positif dan saling memotivasi, saling menyemangati hal kebaikan. Terus kita dagingnya habis, evaluasi tentang perjalanan ya, terus kita saling menyemangati hal positif itu. Kalau kesalahan-kesalahan kita perbaiki, hal-hal yang kurang tepat kita coba share, ya bukan kita sok tahu, tapi saling aja berbagi pengalaman supaya kita makin membaik dalam hal sisi ekonomi, dalam sisi kehidupan, apapun, apa aja diobrolin. Dan alhamdulillah hal-hal kayak itu bisa terjadi. Saya yang cuma di rumah aja, tiba-tiba ada teman kenalan yang hadir. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, karena jujur saya ini sekarang udah jarang banget punya orang yang diajak ngobrol kemana aja, dengan siapa aja gitu. Makin limit, makin sedikit. Dan makanya saya pengen salah satunya dengan belajar dari sini, teman-teman, dari YouTube, dari TikTok, apapun itu saya coba belajari pelan-pelan, dan banyak salahnya dan banyak
aduh sedih gitu, banyak jeleknya, tapi ya nggak apa-apa, saya istiqomah aja selagi masih ada waktu. Ayo, nggak ada kata telat untuk kita berbagi kebaikan. Oke teman-teman, ini udah cukup lumayan panjang cerita saya kali ini. Ya, cerita pagi ini moga-moga ada hal yang baik yang bisa diambil. Kalau ada buruk, datangnya dari saya. Kalau ada kebaikan, datangnya dari Sang Pencipta. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.